Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan kembali tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tuntunan petunjuk jalan atau bimbingan terhadap segala kodrat atau potensi yang dimiliki anak agar selamat dan bahagia sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagaimana tujuan pendidikan tersebut, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dalam menuntut anak harus memahami dan menyadari profesi, bawaan, dan keadaan zaman anak, atau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam adalah keunikan anak, bakat dan minat, gaya belajar, kemampuan menyerap pelajaran, kecenderungan anak, kultur anak, keadaan lingkungan anak, berinteraksi, dan lain-lain. Sedangkan kodrat zaman adalah selalu maju menyesuaikan dengan kemajuan alam dan zaman seiring dengan olah budaya manusia. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa segenap upaya pendidikan dalam pembaharuannya terkait dengan konten pelajaran pendidik harus bersikap open-minded atau berpikiran terbuka. Tetapi, jadikan nilai-nilai kebudayaan nasional bangsa sebagai filternya, sehingga dapat mempertahankan hak kemerdekaan berpikir dan kemandirian. Sementara itu, terkait budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sendi-sendi kemerdekaan diantaranya hak untuk mengatur dirinya sendiri, mengingat syarat tertib damainya hidup bermasyarakat. Sistem Among melarang pelaksanaan hukuman dan pemaksaan dalam KBM karena akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada siswa harus seimbang, netral, dan adil. Cita-cita lahir batin manusia hidup salam dan bahagia. Selamat lahirnya dan bahagia batinnya dicapai dengan kecukupan lahirnya dan bebas merdeka jiwanya, bebas dari gangguan lahir batin dan ketakutan. Jika disimak dari sendi kemerdekaan ini, Ki Hajar Dewantara ingin mengatakan kepada para pendidik untuk menghargai kemerdekaan anak dengan memberi kebebasan dalam berekspresi dan melarang pelaksanaan hukuman dan pemaksaan dalam KBM karena akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada siswa harus seimbang, netral, dan adil. Dalam memberi kebebasan kepada peserta didik, pendidik juga harus mengajarkan tentang syarat tertib damai bermasyarakat. Artinya, kemerdekaan seseorang dibatasi kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga memberikan konsepsi tentang tripusat pendidikan. Di antaranya, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, usia emas anak adalah sebelum akil balik. Pada usia ini sangat efektif untuk menanamkan akhlak mulia. Pendidik di sekolah harus memperlakukan anak sebagaimana anak kandungnya atau sebagai ayah dan ibu di rumah. Anak tidak boleh jauhkan dari lingkungan interaksinya. Pendidikan jangan sampai memisahkan anak dari masyarakat. Anak harus diajarkan sambil dipraktekkan. Selanjutnya adalah trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Tutwuri Handayani, artinya memerdekakan anak untuk mengembangkan kreativitasnya, sedangkan guru atau pamong membina dari belakang, tidak boleh sekedar mendikte. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarsa, artinya mendorong sang anak agar dapat proaktif, berbaur, dan memotivasi siswa dalam KBM guna aktif meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya memberi teladan kepada anak agar dapat memberi contoh bagi sesama dan juniornya. Nah, seterusnya teman-teman tentang refleksi mandiri. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya pada murid pada modul 1.1 ini adalah saya percaya bahwa tujuan siswa datang ke sekolah hanya sekedar untuk menuntun ilmu dan mendapatkan nilai yang memuaskan setelah mengikuti pembelajaran yang dijadikan sebagai landasan bahwa mereka telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Saya cenderung meyakini bahwa keberhasilan belajar siswa hanya berdasarkan nilai yang mereka peroleh, tanpa memperhatikan potensi masing-masing siswa yang seharusnya butuh pengembangan. Dalam pembelajaran, siswa hanya berperan sebagai objek belajar dengan membatasi seluruh aktivitas siswa dalam mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran beliau tentang pendidikan cukup banyak dan luar biasa. Perubahan pemikiran setelah mengenal lebih dalam tentang Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik adalah upaya untuk memanusiakan manusia atau meningkatkan kualitas makhluk.
Manusia secara fitrahnya atau bawaannya adalah makhluk merdeka. Jika dikekang kemerdekaannya, maka dia akan berontak. Dalam pembelajaran, pendidik harus menghargai dan menghormati anak sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka adalah yang menghargai kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan hukuman dan pemaksaan dalam KBM akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada anak harus seimbang, netral dan adil. Harusnya pendidik menggunakan pendekatan kekeluargaan. Anak diperlakukan seperti mendidik anak kandung atau berlaku sebagai bapak atau ibu kandungnya.